Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviriatul Hasana, Prodi Ekonomi Syariah kelas 1G. Hari ini saya ingin membagikan pemahaman saya mengenai karomah yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Tarbiyatul Manaqib minggu lalu. Jadi, apa sih karomah itu? Mari kita bahas. Karomah berasal dari bahasa Arab yang artinya kemuliaan, kehormatan, keluhuran, atau anugerah. Karomah dapat didefinisikan sebagai kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang soleh dan bertakwa, khususnya para wali. Karomah tidak ada kaitannya dengan kenabian. Jika hal luar biasa ini terkait kenabian, maka itu disebut dengan mukjizat. Karomah dibedakan menjadi dua, yakni karomah hissiyah dan karomah ma'nawiyah. Karomah hissiyah adalah karomah yang dapat terlihat oleh panca indera, seperti berjalan di atas air, terbang di udara, atau mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Sedangkan karomah ma'nawiyah adalah karomah yang tidak dapat dilihat oleh panca indera atau bersifat batiniyah, seperti kesucian hati atau mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Para wali dan orang-orang soleh yang mendapatkan hal luar biasa tersebut tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti melaksanakan sholat, yang mana sholat adalah penghubung antara seorang hamba dan Tuhannya. Jadi, apabila ada seseorang yang mendapatkan karomah, bukan berarti kewajibannya terhadap Tuhan akan gugur. Jadi, apakah sama antara perdukunan dan karomah? Jelas keduanya berbeda. Perdukunan adalah aktivitas mistis yang dilakukan dengan bantuan jin atau syaitan, sedangkan karomah adalah tanda kesolehan seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneguhkan keimanan mereka dan menunjukkan kebesaran Allah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan karomah: yang pertama, orang yang jelas bahwa beliau itu merupakan orang yang soleh. Yang kedua, mengikuti tradisi dan syariat Rasulullah SAW seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Salah satu tokoh yang pernah diceritakan karomahnya oleh guru saya, yakni Kiai Haji Muzaki Syekh, pendiri Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember. Kurang lebih ceritanya begini. Setelah sholat berjamaah, tepatnya pada waktu zikir bersama, Kiai Muzaki tiba-tiba memejamkan mata. Kemudian makon atau menyuruh seluruh santri untuk mengirimkan Al-Fatihah ke Pondok Pesantren Al-Qadiri 4, karena salah satu santrinya ada yang meninggal. Setelah pembacaan Al-Fatihah dan dzikir selesai, masing-masing santri kembali ke kamar masing-masing. Kemudian salah satu ustadz di Al-Qadiri 1 menelpon ke Al-Qadiri 4. Beliau itu tanya siapa yang meninggal. Ternyata di sana nggak ada yang meninggal. Terus salah satu ustadznya itu berpikir begini, oh mungkin kiai salah dapat informasi gitu ya. Jadi udahlah, kejadian itu udah. Nah, setelah kejadian itu, malam berikutnya dapat kabar dari Al-Qadiri 4 bahwa salah satu santrinya memang ada yang meninggal. Kaget dong santri-santri Al-Qadiri 1, kok bisa gitu ya? Kiai tahu duluan kalau di Al-Qadiri 4 ini ada yang meninggal, padahal malam-malam sebelumnya masih aman-aman aja gitu. Terus ada lagi, waktu itu di Al-Qadiri 1 turun hujan. Hujannya deres banget, nggak tahu tingginya itu semana, soalnya saya lupa juga ya. Pokoknya Kiai makon seluruh santri untuk ikut sholat berjamaah, terus baca Al-Fatihah 7 kali. Tapi nggak nyampe 7 kali, hujannya itu udah reda, airnya juga mulai menyurut. Itu kalau nggak salah di Al-Fatihah ketiga atau keempat gitu. Jadi dari kisah tadi itu, percaya nggak percaya, karomah itu memang ada. Guru saya juga pernah bilang, orang yang menolak karomah atau tidak percaya dengan karomah, maka ia termasuk orang yang layak untuk dikasihani. Beliau juga menyampaikan bahwa karomah bukan tujuan, melainkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang taat. Jangan pernah mengejar yang namanya karomah, tapi kejarlah istiqomah. Maka dengan istiqomah itu akan muncul karomah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penyajian kata atau materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.